Kim Taeyong yang hanya bisa manggil namanya saat dia mengajukan tawaran pernikahan, sebuah permintaan yang bahkan dalam khayalannya saja tak berani Ian bayangkan. Tapi pria itu, Kim Taeyong yang jadi impian banyak wanita di Korea Selatan, malah minta Ian jadi istrinya. Ian mengusap tangannya di pinggangnya, tak tahu harus mengatakan apa lagi. Aku marah jika aku meminta waktu. Tak masalah, dia menjawab cepat biasanya tanpa ragu. Aku sangat baik dalam menunggu. Aku sudah mengatakannya kan? Dia menjeda sebentar dan tawanya terdengar berderai. Ian bisa membayangkan wajahnya saat tertawa begini. Kulit sekitar matanya akan berkerut, matanya membentuk bulan sabit. Ian selalu gugup, selalu sakit untuk membalikkan tubuh, jadi Ian hanya harus mengelus punggung tangannya. Minggu tengah membantu memasukkan baju-baju Ian ke dalam tas. Dia melakukannya dalam diam, padahal Ian tahu benaknya penuh dengan pertanyaan. Terlihat dari dahinya yang terus berkerut dan cara dia membuskan nafas dengan kasar. Pria itu tak lagi muncul sebanyak sebelumnya. Setelah kedatangan Taeyong, Ian merasa tak punya kewajiban untuk menjelaskan. Lagi pula mereka sudah selesai sejak setahun lalu. Jadi sebaiknya memang tak perlu ada perlakuan atau perasaan yang melebihi batas. Sejauh ini Ian berhasil. Tentu saja dia pemilik rumah sakit ini. Sinting aku lagi-lagi menyapa dalam hati. Kim Taeyong itu sekaya apa sampai rumah sakit ini pun miliknya. Pernah saja dokter perawat sampai office boy di sini sangat menaruh hormat padanya. Mereka kerap membungkuk dalam saat Ian lewat di koridor. Jangan bilang kau belum tahu Ian. Ian hanya bisa mengangguk. Minggu tersenyum menutup dan duduk di sebelahnya membantu Ian membetulkan beban di punggung tangan Ian akibat bekas tusukan jarum infus. Kau ini memang manusia paling santai di dunia, Ian. Aku ingat dulu Kim ini sangat membencimu, padahal dia saja belum pernah bertatap muka denganmu, tapi kebenciannya padamu seperti kau sudah. Kau gila, sejak kapan aku menghabiskan waktu untuk membenci orang seperti dia? Aku tak mengenalnya dan sekalipun dia membenciku sampai mati, itu urusannya. Minggu terpernya Ian belum pernah belak-belakan mengungkapkan isi hatinya. Kau tahu apa yang menyelamatkanku sampai aku masih bisa duduk di sini dan menyerah padamu? Itu karena aku tak tahu dan tak mau menceritakan perihal apapun soal wanita itu cara aku menyelamatkan diri. Terlalu banyak perbedaan di antara kami. Dia terus-menerus menaruh curiga bahwa aku masih terus berhubungan denganmu, Ian. Terparah, kemarin dia menuduhku sudah bermain gila dengan salah satu perawat di sini. Itu menyakitkan saat kau dituduh untuk sesuatu hal buruk yang bahkan tak pernah terlintas dalam pikiranmu. Tidak, selama ini dia sudah 5 kali meminta putus dariku hanya karena cemburu buta. Padahal aku tak seperti yang dia tuduhkan. Dia terus-terusan melancarkan aksi play victimnya seolah aku orang paling jahat di dunia dan hanya bisa terus menyakitinya. Kalau sudah begini, buat apa aku terus mempertahankan hubungan kami? Yen, kapan kau merasa perasaanmu sangat kosong, tak ada kesedihan, kemarahan, atau rasa sakit? Apa kau pernah merasakannya? Ya, saat kau bilang kau sudah mencintai wanita lain. Yen menjawab jujur. Minggu mengangguk. Dia lagi-lagi memulai kebiasaan buruk menyobek kukunya yang sedang stres. Saat aku
putus dengan Mine hanya ada kehampaan, padahal aku sudah mempersiapkan pernikahan kami nanti. Paling tidak ada rasa sakit atau kecewa, tapi aku tak merasakan apa-apa lagi. Terima kasih Lian, kau memang selalu baik hati. Yumingyu tersenyum manis, sangat manis sampai ia nyaris terpesona. Dan Ian baru sadar bahwa dia punya wajah yang sangat mirip dengan Taeyong, kerutan di ujung mata, suara bass yang serupa, hingga mata bulan sabit saat mereka tersenyum. Jangan lupa untuk kontrol bekas operasi minggu depan, aku sudah menjadwalkannya. Ian mengangguk. Dah berapa lama seorang suster mendorong kursi roda di hadapan mereka. Minggu membantunya duduk di kursi roda. Kau bisa mengganti dokter yang lebih baik dari Mingyu karena kalimat pertama yang Taeyong ucapkan saat mereka baru memasuki apartemen rasanya sudah lama sekali yang tak pulang kemari. Semua masih sama, apartemen seperapi dengan wangi sitrus segar, juga aroma Kim Taeyong. Mungkin aroma pria itulah yang membuatnya betah. Kau tak suka kau dekat-dekat dengannya, dia nampak masih menyukaimu. Kau tahu kalau dia mantan kekasihku. Taeyong mengangguk, wajahnya cemberut dan Yen tidak bisa menahan diri untuk mencium pipinya. Ibu sudah cerita semua, aku bahkan iri karena dia ternyata. Lalu apanya? Taeyong meninggalkan suara lucunya dia kini memeluk pinggang Yen. Aku sedang memberitahu kalau aku cemburu, masa kau tidak paham? Yen tersenyum dan mengajak bibirnya yang masih mengerucut. Jangan memancingku, aku belum boleh menyentuhmu sampai batas waktu yang tak ditentukan. Semoga dia tidak mengerucut di bawah karena terlalu lama menganggur. Jangan tertawa terlalu keras, ingat luka operasimu masih basah. Masa kau mau kembali lagi ke sana? Jangan macam-macam, aku betul ingin bisa mengakhiri karir dokter Minggu dalam sekejap. Oh seram, yang membuat ekspresi takut berlebihan. Taeyong lucu sekali saat sedang mengancam begini. Tampaknya tidak ada tampang antagonis, jadi dia seperti balita yang mengancam pada orang dewasa. Wanita laknat itu, Ian akan mengurusnya nanti saat luka operasinya sudah sembuh. Dia bisa berbahagia selama sebulan ini. Sebelum nanti, dimanapun dia berada, Ian akan mendatanginya dan membalas dendam. Hari ini Ian akan fokus. Ian jadi ingin menyusulnya, tapi urung karena dia tahu mereka tak bisa berhenti di sana. Tidak ada sikap Italia yang menemukan
menentukan bagaimana menghadapi rasa cemburu. Tapi apa yang bisa aku pastikan adalah Mingyu hanya bagian masa laluku. Suka atau tidak, dia orang yang pernah baik padaku, yang paling peduli padaku saat ayah baru meninggal. Terakhir dia jadi dokterku dan merawatku dengan baik. Jadi tidak ada alasan untuk aku membencinya. Tapi aku lebih menyayangi diriku sendiri dan tak mau membiarkan hati jahatku dipenuhi lagi oleh dendam yang tak perlu. Rasanya akan sangat melelahkan. Kalau begitu, berhenti bersikap terlalu baik padanya. Ian tak lantas menjawab, tapi mengelus rambutnya lagi. Sebelum berapa kali mencuri ciuman di antaranya, baru kali ini aku dikatakan baik. Kau kan memang baik. Juno dan Miley selalu bilang aku adalah dolar Medusa di dunia nyata, dan aku juga merasa aku lebih pantas jadi antagonis pihak jahat yang menindas. Cium aku, Ian memajukan wajahnya sudah dekat. Ian mengacap bibirnya berkali-kali dengan gemas. Aku janji akan cepat sembuh dan tidak akan biarkan adikku. Mereka lalu tertawa karena ucapanku sendiri. Ternyata Ian memang merasa jauh lebih bahagia saat Taeyong ada selama kurang lebih seminggu ke depan untuk penyembuhan luka operasi Ian. Karena bosan, Ian turun ke restoran yang ada di lantai 1 apartemen membuat janji dengan Jimin soal rencana pembalasan dendam mereka biar sakit jiwa jahat. Tak boleh kikis lagi pula. Jimin nampak bersemangat. Untung dia seorang marketing senior. Apa terlalu terlihat dia menggaruk tengkuknya dengan kikuk sebelum menyodorkan lengan kiri yang berbalut Rolex harga ribuan dolar. Dia memutar bola mata dan memutuskan mengangguk biar dia sedikit senang. Padahal yang tidak pernah silau pada harta benda yang dimiliki seorang pria. Walaupun kemarin Ian mencari uang sampai nyaris mati. Mau bagaimana lagi, dia memang mempesona itu. Yang terkikik melihat Jimin cemburu dia. Sudah, aku akan menraktirmu. Hazelnut latte di sini adalah salah satu yang terenak. Jimin memamerkan senyum gigi cemerlangnya. Harusnya dia ikut casting untuk iklan sikat gigi. Ian melambai pada seorang pelayan memesankan hazelnut latte untuk Jimin. Pria itu masih terus mengagumi jam tangan barunya sebelum Ian kembali menegur dan raut wajahnya berubah serius. Ian melalakan mata. Adalah salah satu distrik termiskin di Seoul. Keberadaannya tak begitu jauh dari distrik Gangnam. Sekitar 6 jam tol. Di petanya akan ada petunjuk di mana letak stasiun Goryeo, tapi keberadaan tempat itu sendiri tak pernah ada di peta. Padahal di sana ada lebih dari 2.500 penduduk. Kehidupan di Goryeo dan Gangnam memang seperti langit dan bumi. Dia memang lahir dan tumbuh besar di sana. Mungkin kemiskinan mengimpitnya begitu kuat sehingga dia bahkan rela melakukan segala cara, termasuk menipu Kim Taeyong. Menipu. Jimin mengangkat bahu begitu mendengar pertanyaan Yen. Lian tak ada yang tahu sejauh apa seorang wanita setan sepertinya bisa bertindak. Dia bisa saja melakukan segala cara untuk memasukkan hasil tes DNA.
Tapi kan bisa saja saat tidur Lidai Taeyong dengan sengaja meminta. Aku bahkan ragu Taeyong bisa jika sudah mabuk berat. Coba sini aku tanya. Jimin majukan tubuh meletakkan dua tangan di atas meja dan bersikap seperti jaksa penuntut umum yang akan membacakan tuntutan pada sang terdakwa. Pernah tidak dia menyentuhmu dalam keadaan tak sadar, mabuk atau semacamnya? Nah, itu berarti kemungkinan besar ini kejahatan yang sangat terstruktur. Ya boleh saja miskin, tapi di Goryeo sudah terkenal sebagai penghasil penjahat nomor 1 di negeri ini. Dia pasti punya banyak rekanan, jadi masukan. Tapi Jimin, jika memang Dai berniat menjebak Taeyong, kenapa dia malah meninggalkan Sophia saat baru dilahirkan? Kenapa dia tidak menggunakan anak itu untuk menebar ancaman? Dia kan bisa mengaruk banyak uang dari mana? Ian berargumen dia sudah mencapli Dai sebagai penipu dan orang jahat, walaupun semua ini masih asumsi. Tapi saat menghadapi orang jahat, kau juga harus berpikir seperti kriminal agar bisa memahami pola pikir mereka. Kau tidak bisa berbisnis dalam situasi seperti itu kan. Plus 5 tahun lalu, Taeyong hanyalah pria pada usia awal kedewasaan. Dia belum bisa berpikir jernih selain menyumpal Dai dengan uang. Berapa yang diajukan pada Taeyong? 200 juta won. Ia nyaris terbahak mendengar jumlah angka yang disebutkan Jimin. Itu bahkan hanya seperti debu ditumpukan uang milik Taeyong. Kalau dia pintar ya pasti akan jadi permaisuri kan. Sekarang aku paham kenapa Taeyong sangat menyukaimu. Masa aku malah tidak tahu kenapa dia menyukai rakyat jelata sepertiku. Justru karena kau jahat dan tak mudah diinjak-injak, makanya dia menyukaimu sebanyak itu. Dia tidak akan permasalahkan status sosialmu, tapi lebih ke isi kepala. Kau pintar, aku malah heran kalian sudah sejauh ini. Sialan tuh punya nyali juga untuk melamarmu ya. Kupikir dia akan trauma selamanya pada makhluk bernama wanita, tapi efekmu memang sedahsyat ini. Pantas dia mengincarmu bertahun-tahun. Jimin mengumpat dengan kecepatan bicara seperti kereta ekspres. Dia harusnya jadi leper saja dan bukan jadi DJ. Tawa yang lenyap dari bibir digantikan raut wajah penuh pertanyaan. Taeyong mengincar bertahun-tahun dan mencoba mencari klarifikasi, tapi Jimin melengos. Dia jelas menghindari kontak mata dengan Yen. Yang kemudian Yen sadari bahwa dia perlakukannya seperti pasangannya, bukan sekedar di mana dia dapat kepuasan dan Yen dapat harta benda. Aku tahu kau bohong, tapi aku tak akan mengorek apapun darimu. Yen menegaskan dan aku bisa melihat bau Jimin melorot. Kita bertemu untuk membicarakan urusan lidah persoalanku dengan yang akan kuselesaikan nanti.
Dayun akan terus menampilkan telinga dan mata kepada Daye. Kalau perlu memasang pelacak di tubuhnya. Dia hanya orang biasa yang kilawang, tidak akan berpikir jauh soal bagaimana resiko yang harus dia tanggung karena mengganggu hidup Dayung. Lalu aku akan menguras soal tes DNA yang pernah dilakukan 5 tahun lalu. Apapun hasilnya yang jelas tidak akan mengubah penilaianku bahwa Taeyong adalah orang baik. Dasar budak cinta, Jimin mencibir, dia nampak begitu tak terima. Lalu bagaimana kalau Sophia memang bukan anak kandung Taeyong? Dia akan ditendang dari rumah keluarga Kim. Siapa bilang? Wah lain, paman dan bibi Kim tidak akan berbaik hati memelihara Sophia lebih lama jika dia bukan cucu kandungnya. Kau tahu kan prinsip berburu, bahkan jika kau membunuh induknya, kau harus tetap membiarkan anak-anaknya hidup. Jimin nampak berpikir keras menimbang-nimbang usulnya. Tidak ada yang boleh menyakiti Sophia. Lidahnya boleh saja menampalku sekali, tapi sekali saja dia menyentuh Sophia atau Taeyong akan jadi jalan yang jauh lebih dari dirinya. Kau sebaiknya jadi mafia saja. Lidahnya belum tahu saja dia berhadapan